Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kami semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Untuk materi pada siang hari ini, inti kita yaitu tetap membahas masalah software atau perangkat lunak bagian yang kedua. Jadi bagian yang kedua akan membahas tentang klasifikasi perangkat lunak. Untuk itu, marilah kita saksikan video ini sampai selesai, dan di akhir video akan ada kuis nanti yang bisa kamu lihat di linknya di deskripsi pada video ini. Untuk itu, anak-anak kami semuanya silakan saksikan video kita pada siang hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan semangat belajar. Pada anak-anak kami, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, yang peserta didik mampu mengklasifikasikan perangkat lunak berdasarkan macam-macam perangkat lunak. Kemudian peserta didik mampu mengamati macam-macam perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui contoh-contoh perangkat lunak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi perangkat lunak. Ada 4 perangkat lunak yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input-output, tabel, pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Kemudian, adapun fungsi utama sistem operasi adalah pertama, menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data. Yang kelima, mengatur memori sistem, termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, multitugas pada operating system atau OS, Windows XP, Windows 7, Windows 10, dan sebagainya. Yang kedelapan, memelihara keamanan sistem, khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan penggunaan ID. Jadi, anak-anak murid kami, inilah fungsi utama sistem operasi atau yang kita singkat dengan OS. Bahasa Inggrisnya adalah operating system. Masih klasifikasi perangkat lunak. Yang kedua adalah perangkat lunak program aplikasi atau application program. Perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Program aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Kemudian, dalam klasifikasi perangkat lunak yang ketiga, yaitu perangkat lunak pemrograman. Adapun perangkat lunak pemrograman adalah software yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seseorang programmer untuk membuat atau menerjemahkan, menulis, menguji, dan mengembangkan software. Jadi terdapat 3 level bahasa pemrograman. 1. Bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1.
Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu BASIC, COBOL, Fortran, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, Visual C++. Jadi untuk perangkat lunak pemrograman ini adalah perangkat lunak yang biasa digunakan oleh programmer untuk membuat program-program aplikasi. Jadi aplikasi yang kita ketahui sekarang ini, yang kita gunakan sekarang ini, itu dibuat dengan perangkat lunak juga, dan pembuatnya disebut dengan programmer. Masih dalam klasifikasi perangkat lunak, yang keempat yaitu perangkat lunak tambahan atau program bantu, dalam kurung utility. Software ini berguna atau software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, seperti mengkompres file atau memadatkan file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan sebagainya. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut ini beberapa contoh software yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah software operating system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contoh seperti Windows, Linux, dan macOS, dan banyak lagi. Jadi bisa kamu lihat anak-anak di layar, tampak itu icon-icon atau simbol dari sebuah sistem operasi atau operating system. Yang pertama itu ada Sun operating system, ada HP, ada IBM, ada VMware, ada Apple, ada Oracle, ada OS X, ada Windows. Jadi Windows adalah sistem operasi yang sangat populer untuk sekarang ini, dan biasa komputer-komputer yang ada yang dijual itu banyak menggunakan sistem operasi Windows. Ada Linux, ini adalah sistem operasi open source, yang artinya sistem operasi ini tidak berbayar. Kalau ini Windows berbayar. Minggu lalu kita setelah mempelajari jenis-jenis perangkat lunak yang berbayar. Jadi di sini Windows termasuk perangkat lunak yang berbayar, sementara Linux ini tidak. Kemudian ada macOS atau Macintosh, kemudian ada Red Hat, Fedora, CentOS, Debian, Ubuntu, Mint, dan sebagainya. Dan di antara sistem operasi yang tampak pada layar ini, yang biasa kamu kenal mungkin Windows, kemudian ada Apple, kemudian ada Android, kemudian ada lagi BlackBerry. Jadi itu biasa yang kita kenal. Mungkin yang lain ini belum pernah kamu dengar, tapi nanti ini akan kamu pelajari mungkin di bangku-bangku SMA atau di perkuliahan nantinya. Kemudian masih contoh perangkat lunak. Jadi yang kedua adalah software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, ada Opera, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh gambar atau ini icon-icon dari browser itu sendiri. Jadi bisa kamu lihat pada huruf A, ini adalah icon dari browser yang namanya Chrome. Yang B adalah icon dari Mozilla Firefox. Yang C adalah icon dari browser Internet Explorer. Yang D ini adalah Conqueror. Yang E ini Opera. Ada juga Opera Mini yang biasa
di HP kita atau di Android kita. Ada yang terakhir yang F adalah Safari. Masih banyak lagi software browser yang ada pada saat sekarang ini yang bisa kita temui atau kita searching melalui Google dan atau melalui search engine yang lainnya. Jadi untuk kamu cukup 6 ini saja yang dapat kamu ketahui sekarang. Mudah-mudahan ini bisa diingat, itu sudah cukup baik. Selanjutnya masih perangkat lunak. Contoh perangkat lunak yang ketiga adalah program atau application program. Untuk di sini kita membahas yaitu Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, PowerPoint, dan sebagainya. Ini gambar dari paket program Microsoft Office atau paket program aplikasi Microsoft Office. Tampak di sini ada Excel, itu disimbolkan dengan lambang X. Kemudian OneNote itu simbolnya N dan ini warnanya ungu. Ada Outlook, Microsoft Word yang simbolnya huruf W dan ini latarnya adalah berwarna biru. Ini adalah PowerPoint yang simbolnya huruf P, latarnya berwarna orange dan sebagainya. Ini semua adalah satu paket dari program aplikasi Microsoft Office. Yang berikutnya masih dalam contoh perangkat lunak. Tampak di layar adalah perangkat lunak application program file software. Artinya software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain. Mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu seperti Adobe Photoshop, ini icon Adobe Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, ini biasa untuk mendesain suatu poster dan sebagainya. Kemudian ada Paint, ini untuk menggambar, biasa digunakan untuk menggambar bagi siswa-siswa kelas SD. Kemudian ada SketchUp, ini biasa digunakan untuk mendesain sebuah bangunan, ya, SketchUp. Kemudian ada software antivirus atau utility program. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Artinya dari USB ini bisa berupa flash disk atau yang sejenisnya yang kita masukkan ke dalam komputer. Jadi hati-hati kalau kita download online, itu hati-hati bisa di dalamnya terdapat virus, atau perpindahan flash disk juga bisa mendatangkan sebuah virus. Makanya kita perlu software antivirus, yaitu software untuk mencegah adanya virus yang akan masuk ke dalam komputer kita. Contohnya di sini ada antivirus, itu ada Avira, AVG, Norton, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kita lihat ini gambar di sini, banyak ada Bitdefender, ini antivirus, AVG, kemudian ada Trend Micro, ada Asset Note 32 antivirus, ada McAfee Secure, ada Norton, ada Microsoft Security Essential, ada Smadap, ada Gdata, ada F-Square, ada Kaspersky, ada Avira. Jadi banyak lagi untuk antivirus yang sekarang ada di pasaran. Terima kasih kepada anak-anak kami. Kita akan bertemu kembali pada materi yang ketiga, tetap dalam materi perangkat lunak. Nanti materi ketiga akan membahas tentang sistem operasi Windows dan program aplikasi Microsoft Word. Salam sehat, tetap semangat. Saksikan video-video saya yang belum sempat kamu
lihat atau belum sempat kamu tonton, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, share pada teman-temannya jika dia tidak sempat menyaksikan video ini, kemudian like ya anak-anak kami, komen juga. Jangan lupa jika ada pertanyaan kamu dalam menyaksikan video ini. Kemudian di link deskripsi nanti di video ini akan ada sebuah kuis yang akan bisa kamu kerjakan dalam waktu 3 hari terakhir. Jadi batasnya saya berikan 3 hari. Oke, pada anak-anak kami tetap semangat belajarnya. Kita jumpa di video selanjutnya.